Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Putra Bagas Ferianto dengan NIM 195255147 akan mempresentasikan tentang kurva S proyektor. Itu step 1 tentang hologram proyektor. Nah, hologram proyektor yaitu ada hologram proyektor mempermudah penyampaian suatu objek atau produk dalam mempresentasikan karena yang ditampilkan 3 dimensi. Terus mempermudah dalam penyampaian sebuah materi di depan audiens. Terus holografi adalah teknik yang memungkinkan cahaya dari suatu benda yang terbesar direkam dan kemudian direkonstriksi sehingga objek seolah-olah berada pada posisi yang relatif sama dengan media rekaman yang direkam. Terus gambar berubah sesuai dengan posisi dan orientasi dari perubahan sistem pandangan dalam cara yang sama seperti satu objek itu masih ada. Terus sehingga gambar yang dimunculkan secara 3 dimensi yang disebut hologram. Terus mengapa ada di step pertama yaitu kelahiran? Karena hologram proyektor mampu menyimpan informasi yang di dalamnya memuat objek-objek 3 dimensi yang berarti lebih realistis dibanding dengan 2 dimensi. Terus dalam mempresentasikan objek seperti prototipe produk jika menggunakan proyektor 2 dimensi tidak terlalu presisi. Ya, seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Kaisi Bimasaa, NIM 175255124. Saya akan mempresentasikan kurva S pada mata kuliah desain produk mekanik. Jadi di kurva S itu kan ada 4 stase 1, 2, 3, dan 4. Nah, saya mendapat bagian untuk menjelaskan tentang stase 2. Dan produk yang saya pilih itu adalah 3D proyektor. Untuk 3D proyektor itu di stase 2 dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu pertumbuhannya cepat, biaya berkurang, pertumbuhan volume produksi, ekspansi sistem ke aplikasi. Jadi kenapa pertumbuhannya cepat itu dikarenakan permintaan konsumen akan produk itu meningkat. Biaya berkurang juga karena baiknya permintaan. Pertumbuhan cepat juga dikarenakan adanya investasi. Jadi jadi tidak ada halangan untuk melakukan pengembangan karena sumber dana yang memadai. Kemudian yang ketiga itu pertumbuhan volume produksi. Itu juga karena permintaan yang meningkat. Kemudian yang keempat itu ekspansi sistem ke aplikasi baru. Untuk karakteristik yang ada di stase 2 dari produk 3D proyektor itu adalah yang pertama itu investasi akan dilakukan dalam pengembangan sistem karena ekspektasi keuntungan. Kemudian pemanfaatan sumber daya yang ada untuk pengembangan sistem. Yang ketujuh itu bagian part tertentu mulai profitable. Yang selanjutnya sistem bergerak ke produksi massal, lalu ada biaya produksi berkurang karena permintaan meningkat. Sistem bergerak ke produksi massal ini karena adanya permintaan yang meningkat. Selanjutnya ada tantangan. Jadi tantangannya itu super system dibuat untuk menyesuaikan dengan elemen yang ada di pasar. Contoh, kalau produk yang saya pilih ini kan 3D proyektor ya. Nah, jadi nanti pada saat dibuat 3D proyektor ini disesuaikan dengan
elemen yang ada di pasar. Elemennya contohnya apa sih? Kayak kabel. Jadi proyektor itu kan harus ada kabelnya supaya bisa disambungkan ke laptop itu sebagai media untuk menampilkan gambar kan. Nah ini si super system ini harus menyesuaikan dengan elemen yang ada di pasar. Sekian sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang LED proyektor. Yaitu LED proyektor itu mempermudah penyampaian materi dalam sebuah presentasi. Jadi LED proyektor itu mempermudah seorang dalam menyampaikan materi dalam sebuah presentasi. Kemudian mempermudah penyampaian sebuah materi di depan audiens. Jadi LED proyektor itu mempermudah juga ketika audiensnya banyak, cukup menggunakan LED proyektor untuk menampilkan slide PPT atau presentasi atau apa yang dari komputer untuk ditampilkan. Kemudian proyektor LED saat ini dapat memproyeksikan data satu tingkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan lampu konvensional biasa. Penggunaan lumen lebih dari 1000 ANSI secara otomatis membuat gambar yang dihasilkan menjadi berkualitas tinggi. Selain kualitas pencahayaannya yang dihasilkan oleh LED jauh lebih berkualitas, LED juga lebih kuat. Nah, mengapa LED proyektor ada di stase 3? Itu yang pertama adalah mudah dioperasikan. Jadi LED proyektor itu sangat mudah dioperasikan ketika kita ingin mengoperasikannya di mana saja, dan menyetingnya di laptop juga gampang atau di komputer. Kemudian memudahkan proses interaksi. Jadi LED proyektor mempermudah seorang untuk menyampaikan suatu materi kepada banyak orang atau audiens yang banyak. Jadi sangat mudah untuk menyampaikannya dengan menggunakan LED proyektor. Kemudian LED proyektor hemat listrik. Dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, LED proyektor lebih hemat listrik. Kemudian LED proyektor mudah dibawa, ya bentuknya yang kecil minimalis gini bisa dibawa di mana saja. Kemudian LED proyektor nyaman digunakan di mana saja dan kapan saja. Jadi LED proyektor sekarang ada di stase 3. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Rizky Raditya Tama, NIM 19525-054 akan menjelaskan stase keempat, yaitu stase terakhir di proyektor. Nah, di stase 4 ini yang masuk adalah overhead proyektor, yaitu proyektor yang menggunakan kertas atau menggunakan pena yang dituliskan lalu ditembakkan ke tembok. Nah, proyektor ini fungsinya adalah mempermudah penyampaian materi dalam sebuah presentasi dan juga agar terlihat oleh audiens. Jadi daripada kita menulis di tembok gitu, kita menggunakan tulisan yang ada di meja proyektor tersebut agar bisa ditembakkan ke dinding. Nah, ini digunakan sebagai pengganti papan tulis pada zamannya dengan menggunakan pen khusus yang kita tuliskan pada lembaran transparan yang berada di meja proyektor tersebut. Lalu mengapa benda ini ada di stase 4? Nah, benda ini ada di stase 4 karena terkesan merepotkan, karena bahannya harus dipersiapkan secara fisik. Tidak bisa seperti laptop yang itu ada filenya, atau disimpan di flash disk, disimpan di HP, atau bahkan kita zaman sekarang bisa ngambil dari internet, sehingga bisa dengan mudah untuk mempresentasikan hal-hal yang ingin kita sampaikan. Dan juga ini harus menggunakan pena khusus, tidak bisa menggunakan pena biasa. Jadi harus digarap di tempat tersebut, tidak bisa kita persiapkan di rumah, lalu kita bawa sehingga bisa dipresentasikan. Dan juga harus tulis tangan. Bayangkan jika tulisannya jelek dan tidak terbaca, apakah bisa dipresentasikan atau tidak. Makanya hal-hal tersebut yang membuat OHP atau overhead projector ditinggalkan dan diganti oleh proyektor-proyektor modern pada zaman sekarang ini. Demikianlah presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.